Hey Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat tat dewasa, dibikin simple tapi cantik seperti ini nih. Mungkin karena saking simpelnya banyak yang suka ya. Tapi untuk kalian yang belum tahu gimana cara memoles samping biar mulus halus seperti ini, kayak gimana nih triknya jika membuat campuran coklat di sebelah atas nih, komposisinya apa saja nanti yang dibutuhkan. Oke, jangan dilewatkan ya. Kalau lihat video ini jangan di skip, jangan loncat-loncat biar nanti antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama, pemolesan base cake dulu. Saya pakai brownies ukuran 16 cm 3 layer biar nanti hasilnya lumayan tinggi nih tatnya. Untuk pemolesan yang pertama ini lihat cuacanya dulu ya. Kalau pas kita bikin cuacanya udah panas, udah cetar duluan, otomatis kan kondisi baterainya udah lembek, jadi nggak perlu di steam dulu ya, langsung poles-poles seperti ini nih. Tapi kalau pas kita bikin cuacanya dingin, pagi hari atau pas malam, itu otomatis kan baterainya agak padat, jadi perlu di steam sebentar biar waktu menjalankan spatulanya biar lebih ringan seperti itu ya, tidak tersendat-sendat. Gunanya di steam dulu itu juga untuk mengurangi remahan base cake yang berjatuhan waktu memoles. Nanti kita akan pakai teknik polesan biasa, jadi untuk pemolesan yang pertama ini nggak usah tebal-tebal, nggak apa-apa, asal menutup base cake saja seperti ini ya. Jangan lupa tatakan tatnya dilap dulu. Kita masuk di step selanjutnya. Warna yang digunakan untuk memoles samping itu merah muda, pink seperti ini. Di steam sebentar, asal lembek saja. Ini fungsinya agar nanti hasil polesannya bisa cepat rapi nih, cepat halus. Dibanding kalau memoles apa adanya, kondisi baterainya agak padat itu bakalan susah. Waktu menggerakkan spatula juga bisa agak tersendat-sendat, kurang lancar seperti itu ya. Jadi di steam sebentar. Cara seperti ini pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas baru panci yang ada buttercreamnya. Sampai keluar sedikit air ya, lalu diaduk-aduk seperti ini, asal lembek saja, jangan sampai terlalu cair nih. Kalau udah muncul air di bagian samping, segera turunkan, diaduk-aduk biar menyatu lagi ya buttercreamnya. Kalau kondisinya lembek, cara menggerakkan spatulanya jadi agak ringan nih. Dulu saya juga pernah membandingkan ya, waktu ini belum di steam sama udah di steam, itu perbedaannya banyak banget sih. Lebih licin kalau di steam dulu. Seperti itu ya. Kalau udah selesai diaduk-aduk, dimasukkan di dalam plastik kiloan seperti ini. Nggak usah pakai plastik piping bag, nanti boros ya. Kalau untuk menyiram juga untuk membagi buttercream, saya biasanya pakai plastik kiloan saja. Lebih ekonomis, harganya juga relatif lebih murah nih daripada plastik segitiga. Disemprot-semprotkan di bagian samping seperti ini, secara vertikal bisa, horizontal juga bisa. Senyaman kalian nih, kebiasaannya seperti apa waktu membagi. Nah kayak gini ya. Kalau udah selesai, kita masuk di step selanjutnya, memoles ya. Jangan lupa siapkan tisu. Fungsi tisu ini untuk mengontrol sejauh mana sih tingkat kepanasan spatula setelah ini dibakar, juga untuk membersihkan spatulanya biar bebas dari kotoran. Jangan lupa siapkan panci untuk menampung sisa-sisa buttercream nanti yang menempel di pisau ya. Untuk langkah selanjutnya kita panaskan pisau olesnya sebentar saja, asal hangat, jangan terlalu panas ya. Nanti khawatirnya akan muncul semacam kayak efek-efek air kalau kondisi spatulanya terlalu panas. Oke, gunakan tisu untuk mengontrol ini kondisinya masih terlalu panas atau udah cukup hangat. Kalau dirasa udah cukup hangat, kita siap-siap memoles cake nih. Posisi spatula tegak lurus mepet dengan buttercream. Sekali poles dulu seperti ini ya, satu arah dulu. Ini udah belepotan dengan buttercream, tapi sisi sebaliknya masih bersih, digunakan untuk memoles lagi. Nah, jadi dua sisi pisau digunakan secara bergantian. Dua sisinya udah belepotan semua, bisa dibersihkan di atas panci kosong seperti ini ya. Tapi kan masih terlihat kotor nih pisaunya. Gunakan tisu untuk membersihkannya lagi. Jadi waktu kita membakarnya, kondisi spatulanya harus benar-benar bersih. Kayak gini ya. Dibakar lagi sebentar saja, asal hangat. Oke. Kalau kalian tidak ingin pakai kompor, bisa menggunakan segelas air panas, sama saja ya. Fungsinya untuk menghangatkan spatula. Nah ini udah cukup hangat, kita lanjutkan memoles tadi yang belum selesai.
Nah, dipoles satu arah saja seperti ini. Ini udah belepotan tapi sisi sebaliknya masih bersih, digunakan untuk memoles lagi secara bergantian ya. Nah, kayak gini. Kenapa sih tidak langsung poles, harus bergantian? Kan pasti ada yang menempel di pisau. Kalau langsung digunakan untuk memoles lagi, nanti sisa-sisa buttercreamnya akan nempel di polesan, jadi kurang cantik. Jadi itu gunanya waktu kita memoles itu satu arah secara bergantian. Kalau udah selesai, sisi bagian atasnya bisa dirapikan seperti ini dengan menggerak-gerakkan spatulanya dari pinggir ke tengah. Nah, ini nggak apa-apa, soalnya nanti kan di atasnya akan disiram dengan coklat ya, coklat siram. Jadi kalau ada bakteri warna merah yang masih terlihat di bagian permukaan di atasnya, nggak masalah nih. Cukup dirapikan saja di bagian tepi-tepi pinggirnya. Oke. Untuk bagian tatakan tatnya bisa dilap sama tisu. Kita masuk di step selanjutnya, memanaskan coklat nih. Kita bikin campuran coklat siram ya. Komposisinya seperti apa nih? Untuk cake ukuran 16 cm, kalian bisa pakai coklat sebanyak 90 gram. Nanti tetap ada sisanya, nggak harus ngepas sih kalau saya ya. Oke, sekitar 90 gram. Dipotong kecil-kecil biar nanti waktu dipanaskan ini gampang meleleh ya. Nah, seperti ini, pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas panci yang ada coklatnya. Kalau kondisi airnya udah mendidih, dikecilin aja apinya atau dimatiin sekalian nggak apa-apa. Selain coklat blok tadi, kita juga butuh susu UHT nih. Untuk mereknya terserah ya. Pilih kotak yang kecil, itu loh yang ada sedotannya, biasanya kan ada yang kotak kecil-kecil. Nah, lebih ngirit ya. Untuk komposisi susu UHT itu adalah sepertiga dari berat di sisi. Kalau coklat bloknya 90 gram, susu UHT-nya kita hanya butuh sekitar 30 ml saja. Oke, diaduk-aduk rata. Kalau udah selesai, dimasukkan di dalam plastik kilon seperti ini, mulai dituangkan mulai sisi bagian tengah dulu, terus ke pinggir-pinggir seperti ini nih. Kalau udah hampir sampai ke tepi pinggir, stop melakukan penyiraman. Ini nanti otomatis akan meleleh secara perlahan nih, secara otomatis. Oke, seperti ini. Gak usah digebrak-gebrak, gak apa-apa. Tapi lihat cuacanya dulu ya. Kemarin pas saya bikin ini nih, model seperti ini, cuacanya kan udah panas banget. Ini nggak usah digebrak, udah leleh dengan sendirinya ya. Tapi kalau pas kalian menyiramkannya, kondisi cuacanya itu dingin, terus mengalirnya coklat itu secara perlahan, perlu digebrak. Oke, sekali-kali digebrak nggak apa-apa, jangan terlalu keras. Seperti itu ya, lihat kondisi cuacanya juga. Nah, ini berhubung buru-buru diambil sama yang order, kalau nunggu ini set secara alami terlalu lama, jadi saya masukkan ke freezer sebentar aja, sekitar 15 menit, biar kondisi permukaannya tidak terlalu basah seperti ini. Kalau terlalu basah, waktu kita meletakkan toppingnya itu rawan melorot. Jadi untuk mengantisipasi hal itu dan untuk waktu yang lebih cepat juga ya, biar lebih agak set, saya masukkan ke freezer 15 menit. Tapi kalau pas kalian bikin itu santai, nggak usah dimasukkan freezer, nggak apa-apa, dibiarkan dulu di suhu ruang sampai set dengan sendirinya. Tapi jangan terlalu set, setengah set saja ya, biar nanti waktu kita menempelkan topping itu lebih gampang. Seperti itu nih. Dan ini adalah topping yang kita gunakan, ada Nexstar. Untuk jajannya sebenarnya terserah sih, nggak harus seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Saya pakai Pocky yang strawberry, terus Good Time juga saya pilihnya ya kemasan saset seperti ini. Dan untuk hiasannya lain selain jajan-jajan tadi, bisa pakai 2 cherry. Nah, cara menancapkannya bisa disambung dengan tusuk gigi seperti ini ya, biar menancapnya kuat, tidak rawan jatuh seperti itu. Dan cara menempelkan jajannya seperti ini. Ini kan kondisinya udah setengah set nih, tidak terlalu basah juga tidak terlalu keras, jadi lebih mudah seperti ini ya cara menempelkannya. Untuk referensi saja. Oke, kalau udah selesai menaruh toppingnya, kita bikin hiasan yang lain dari fondant. Kita bikin cetakan huruf dulu ya, untuk nama yang ultah. Untuk lebih gampangnya, waktu kita menggilas fondantnya, kasih sedikit taburan maizena biar permukaan fondantnya itu kering. Kalau kondisinya kering, waktu membuat cetakan hurufnya ini lebih gampang.
Kalau masih dirasa susah juga keluar dari cetakan, bisa menggunakan tusuk gigi, dicongkel secara perlahan. Oke, seperti itu ya. Nah, kayak gini. Untuk ucapannya simpel saja, soalnya kan diameter cake-nya itu tidak terlalu besar sih, tidak terlalu lebar. Jadi untuk ucapannya dibikin simpel saja, menyesuaikan ruang yang kosong. Kayak gitu ya. Nah, untuk cetakan hurufnya udah selesai. Sekarang kita bikin hiasan yang lain dari fondan juga, warna merah. Love kecil ya, pakai cetakan fondan seperti ini. Untuk ukurannya, ini ukuran yang sedang sama yang paling kecil. Bikin beberapa ya untuk bentuk love-nya seperti ini. Nanti ini cuma ditaruh di atas tulisan sama di bawah tulisan. Tidak terlalu banyak sih yang kita butuhkan untuk cetakan hati seperti ini nih. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita bikin hiasan yang lain dari fondan juga. Bikin pitanya ya dengan warna yang sama. Gilas fondan jangan terlalu tipis, agak tebal dikit. Nah, seperti ini. Untuk panjangnya ini sekitar 15 cm dan untuk lebarnya sekitar 4 cm. Tapi ini juga tergantung ke selera masing-masing ya. Kalian ingin bikin pita yang besar atau pita yang kecil nih. Kalau ingin pita yang kecil, untuk panjangnya bisa dikurangi, lebarnya juga bisa dikurangi, seperti itu ya. Nggak harus baku harus seperti ini nih ukurannya, tergantung dari selera kalian ya. Dan untuk motif-motifnya bisa pakai ujung cutter, dibikin garis secara manual seperti ini nih. Untuk pitanya udah selesai. Sekarang kita bikin pita kecil untuk mengaitkan ya. Di bagian tengah nanti kita akan memasangnya. Ukurannya lebih kecil lagi, lebarnya sekitar 2 cm. Nah, seperti ini ya. Untuk panjangnya ini menyesuaikan besar pita yang kalian buat juga. Kalau pitanya besar juga ini lebih panjang lagi, seperti itu. Sekarang kita bikin pitanya ya dengan cara seperti ini. Ujung satu dengan ujung yang lain ini ditemukan di bagian belakang, disambung gitu ya, ceritanya seperti ini. Dan cara menyatukannya pakai olesan air putih atau air minum. Soalnya pas bikin ini cuacanya panas banget, jadi kalau tidak dikasih olesan susah nih merekatnya. Kalau udah selesai, pitanya ditidurkan. Untuk bagian sambungannya berada di bagian bawah. Lalu kita tekuk bagian tengahnya ketemu di tengah juga seperti ini nih. Kalau udah selesai, bagian tengahnya bisa kita tutup dengan fondan yang lebih kecil lagi. Kita tadi kan udah bikin ya. Nah, ini fungsinya untuk menutup lipatan di bagian tengah. Cara menempelkannya seperti biasa, dikasih sedikit olesan air putih atau air minum. Dan untuk kedua ujungnya akan ketemu di bagian belakang, biar lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Dikasih olesan air lagi, biar antara satu ujung dengan ujung yang lain ini saling merekat. Nah, udah selesai bikin pitanya. Dibiarkan saja sebentar di suhu ruang. Kalau pas kita bikin hiasan dari fondan, cuacanya udah cetar, ini otomatis kondisi fondannya jadi agak keras. Udah selesai bikin pitanya, sekarang kita bikin ulir panjang seperti ini. Ini gunanya untuk menutup sisi cake bagian paling bawah yang menempel dengan tatakan tatnya. Oke, nah usahakan waktu bikin ulirnya lumayan panjang ya, biar sekali lingkar udah selesai, nggak perlu menyambung lagi. Untuk cara menempelkannya, mulai dari sisi bagian depan yang akan ditempel dengan pita, agar nanti bertemunya satu ujung dengan ujung yang lain ini lebih rapi ya. Ini nanti akan ditutup dengan pita, jadi sambungannya tidak terlihat. Nah, seperti itu ya. Jadi start menempelkannya sisi bagian depan pojok. Terus kita kasih sedikit olesan air putih, kita rekatkan pitanya. Ini kan udah disimpan di suhu ruang ya, sekitar beberapa lama sih, sekitar 30 menitan ya. Jadi otomatis sudah agak keras, siap ditempelkan. Untuk hiasan yang lain bisa pakai spikel. Untuk model spikelnya menyesuaikan stok yang kalian punya ya. Nggak harus persis seperti ini, nggak apa-apa. Bisa bentuk bulat, bisa love, bisa bintang-bintang gitu, atau yang lonjong-lonjong. Kan model spikel macam-macam ya. Kalian menyesuaikan yang kalian punya saja. Oke, nggak harus plek seperti ini, nggak apa-apa. Dan untuk hasilnya seperti ini. Bagian atasnya untuk topping jajannya sekedar referensi saja ya cara menempatkannya. Lalu untuk ucapannya di bawah topping jajan.
carinya di sebelah kanan atas seperti ini nih. Nah, udah selesai ya tutorialnya. Mudah-mudahan step-stepnya dari awal sampai akhir bisa dipahami dengan baik, tidak ada yang bingung. Kalau mungkin suatu saat pengen bikin model dewasa tapi masih belum ada bayangan, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Terima kasih ya udah lihat videonya, ditunggu lagi tutorial selanjutnya. Sampai jumpa lagi.